Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan ya teman-teman soal-soal untuk persiapan menghadapi tes substansi PPG Prajabatan ya, yang rencananya akan diadakan tanggal 5 sampai 11 Juli teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan literasi. Jadi kalau di video sebelumnya itu saya kebanyakan membahas soal-soal yang berhubungan dengan numerasi teman-teman. Itu part 1 sampai 8 ya. Boleh kalian lihat di playlistnya di channel Ruang Tentur ini. Nah, untuk soal literasi teman-teman, sebelum saya bahaskan soal-soalnya ya, ada beberapa trik yang mungkin bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan soal-soal literasi. Jadi yang pertama ya, boleh langsung kalian melihat apa yang ditanyakan di soal tersebut. Misalkan kalian melihat apa yang ditanyakan. Ya, karena terkadang ada soal memang tanpa kita harus membaca teksnya yang disediakan, itu kita bisa langsung lihat, kita bisa langsung tahu apa jawabannya. Tapi dalam suatu waktu juga teman-teman, ada soal yang memang disediakan, di mana untuk menjawab soal tersebut, itu kita harus membaca teksnya, ya, bacaannya keseluruhan. Jadi memang dibutuhkan ketelitian ya, cara skill untuk membaca dengan cepat teman-teman. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan teman-teman soal-soalnya di sini, saya berharap agar kalian mensubscribe terlebih dahulu ya, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Baik, di sini saya akan bahas beberapa nomor soal ya. Diperhatikan di sini ada bacaan teks ya, cerpen di sini. Tapi coba kita pakai tips yang pertama tadi, yang kita langsung lihat soalnya. Di sini kan judulnya adalah Sukri Penjaga Bengawan. Coba kita langsung lihat. Nah, nomor 1 di sini, teman-teman. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah tokoh utama, ya, tokoh utama dari potongan cerpen di atas. Dari judulnya tadi itu, teman-teman, Sukri Penjaga Bengawan, kita bisa langsung tahu bahwa jawabannya itu pasti adalah Sukri. Nah, kenapa jawabannya seperti itu, teman-teman? Karena begini. Tokoh utama itu, saya jelaskan sedikit ya. Jadi tokoh utama dalam cerita fiksi itu merupakan tokoh yang memiliki peran penting. Jadi di sini saya tanda saja ya, ini yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Kemudian dalam cerita fiksi ya, dalam cerita fiktif, tokoh utama ini ciri khasnya adalah itu dimunculkan secara terus-menerus sepanjang cerita, dan bisa dikatakan tokoh ini sangat mendominasi dari cerita yang disediakan. Nah, dalam tokoh tersebut di sini potongan cerpen ini tokoh utamanya adalah Sukri, karena dari judulnya saja itu kita bisa tahu bahwa kayaknya Sukri yang dibahas di sini. Tapi coba ya kita lihat bacaan di sini teman-teman. Nggak apa-apa ya kita baca ini untuk ulur waktu saja ya. Oke. Jadi di sini dikatakan Sukri kecil ini hilang dan lenyap di telan Bengawan saat terpeleset dari jembatan. Ibunya yang mengajak pergi pengajian saat itu tidak tahu lagi bagaimana nasib anaknya yang terbawa arus Bengawan. Jadi ceritanya ini Sukri terpeleset dari jembatan, tenggelam dan dibawa arus oleh Bengawan. Nah, kemudian saat itu ibunya panik, teriak tolong, 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 dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu banyak waktu, warga kampung yang mendengar teriakannya pun langsung berlari mendatanginya. Ya, mendatangi sumber suara tersebut. Dengan gagap, nafas yang naik turun tidak teratur, ibunya mencoba memberitahu orang kampung sambil menunjuk-nunjuk ke arah jembatan yang membelah Bengawan. Kemudian kesadarannya pun hilang, ibunya pingsan. Ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan setiap paragraf ini Sukri terus yang dicerita. Ya. Sepanjang ini sampai ke bawah ini Sukri terus dicerita. Paragraf kedua, kemudian itu alur maju mundur ini ya. Di sini dikatakan kakak-kakak perempuan Sukri saat peristiwa itu semuanya telah merantau ke berbagai pondok pesantren yang tersebar Nusantara. Jadi hanya dia berdua, Sukri dengan ibunya. Memang itulah nasab dari ibunya. Jika Sukri lahir
seluruh kakaknya akan dikirim ke pondok pesantren untuk mengaji. Sementara itu, ibunya akan merawat Sukri kecil dengan perhatian penuh. Ibaratnya putra mahkota, ya, yang akan menjadi pemimpin bagi orang nantinya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah Sukri. Oke, kita bisa next ya. Nah, untuk nomor 2 di sini, teman-teman, diperhatikan latar tempat cerpen tersebut. Jadi latarnya, jadi latar itu latar tempat, ya ini saya tandai. Ya, jadi latar tempat ini di mana tempat tokoh utama ini, atau semuanya ya, maksud saya itu termasuk ibunya juga, dia kan tokoh. Di mana tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa. Nah, latar dalam cerita tersebut ditunjukkan pada kalimat. Coba kita baca lagi. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus memang membaca teksnya untuk menjawab pertanyaan. Yang jelas ini sudah bukan ya pinggir pantai. Tadi itu kita tidak ada dikatakan pantai. Kemudian hutan juga tidak ada yang dibahas, yang disinggung tadi. Berarti salah satunya apakah di tepi Bengawan atau di rumah Sukri. Untuk mengetahui jawabannya, kita bisa lihat di paragraf ini. Ya, coba kita langsung lihat ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Langsung kita perhatikan di sini. Semua orang kampung yang ikut lari itu menuju tepi Bengawan. Jadi kasusnya ini di tepi Bengawan terjadi ini konflik. Tampak ketakutan, ya. Air Bengawan yang tadinya hanya mengalir tenang itu tiba-tiba mengalir deras dan warnanya berubah hitam pekat. Ya, beberapa gelombang, ya beberapa gelombang ini beberapa gelondong kayu yang tampak terbakar sebagian isinya itu ikut hanyut. Sisa-sisa penerbangan liar dan juga kebakaran hutan tempo hari luluh lantak diseret air. Seperti yang terlihat saat itu, langit meredup tiba-tiba. Ya, oke. Jadi jawabannya di sini adalah tepi Bengawan. Oke, jawabannya A. Ya, oke, jelas ya, teman-teman. Nah, nomor 3. Di sini petunjuknya, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal pilihan ganda ya, nomor 3 dan nomor 4 sampai nomor 4. Pilihlah satu jawaban yang benar. Ya, coba kita langsung perhatikan apa yang ditanyakan. Nah, oke, dilihat di sini. Pada kutipan cerpen di atas, ya, ada kutipan cerpen di atas yang disajikan dalam pilihan A, B, C, D, E. Kalimat yang menunjukkan latar tempat lagi, yaitu tinggal kita lihat di sini. Ya, tadi kan di nomor 1 sudah dijelaskan seperti apa itu latar tempat. Di nomor 2 ya, maksud saya. Pelangi yang melengkung indah berwarna-warni. Apakah ada tempat di sini yang dituliskan? Tidak ada. Jadi latar tempat itu adalah di mana tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa ya. Ini tidak ada. Kemudian untuk bagian B, seperti yang anak-anak tahu, pelangi akan muncul setelah datangnya hujan panas. Ini juga tidak ada latar tempat di sini disediakan. Kemudian mereka menatap langit di teras rumah dengan muka berseri-seri. Ini ada tempat yang disediakan. Ya, berarti ini jawabannya C. Nah, untuk bagian dedang ini tidak usah ya kita baca. Nah, nomor 4. Nomor 4 di sini soalnya, mereka mendongak menatap langit di teras rumah dengan muka berseri-seri. Kata mereka pada kalimat tersebut mengacu kepada, ya. Jadi kata mereka ini, teman-teman, saya jelaskan sedikit. Kata mereka ini merupakan pronomina orang ketiga jamak atau kata ganti orang ya, kata ganti orang ketiga. Jadi ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua dengan kata ganti orang ketiga. Kalau misalkan kata ganti orang pertama itu misalkan saya. Ya, kalau kata ganti orang kedua, misalkan kamu atau Anda. Ya, terus kalau misalkan kata ganti orang ketiga itu dia, itu kalau tunggal. Kalau misalkan banyak ya, mereka. Nah, yang diceritakan di sini adalah yang jadi bisa langsung ditahu kalau mereka itu kan jamak, berarti langsung saja jawabannya adalah anak-anak. Oke, jelas ya.
Nah, kemudian untuk nomor 5 sampai 6 diperhatikan. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 5 sampai 6. Pilihlah satu jawaban yang benar. Ini langsung kita skip juga ya apa teksnya. Kita langsung lihat apa yang ditanyakan di sini. Ya, oke. Nah, di sini kita perhatikan berdasarkan teks tersebut. Ya, bagaimanakah sikap Joko Susilo dalam menghadapi tantangan dan bisa berprestasi? Jadi kita tidak apa-apa langsung lihat dulu ya pilihan jawabannya tanpa melihat teks di atas. Nah, di sini kan jawabannya yang berhubungan dengan menghadapi tantangan dan siap dan bisa berprestasi. Bagian A, merasa paling pintar di antara rekan-rekannya. Apakah ini sangat mendukung untuk bisa berprestasi? Ini bukan ya. Kemudian selalu mencari perhatian dari atasan. Ini juga tidak ada. Tidak benar. Bersemangat dan memiliki tekad untuk bisa berkembang. Nah, ini kita simpan dulu. Mudah tersinggung ini juga bukan. Malas belajar. Jadi sudah pasti jawabannya C. Ini contoh soal yang tanpa harus melihat teksnya di atas. Kita bisa langsung tahu jawabannya. Nomor 6. Banyak yang beranggapan hingga saat ini lulusan sekolah menengah kejuruan SMK tidak berkembang apalagi bersaing di tingkat dunia. Nah, ditanyakan di sini bagaimana cara agar lulusan SMK dapat berkembang dan bersaing di dunia kerja. A. Menjaga sikap dan tingkah laku. B. Menyukai semua mata pelajaran. C. Rajin mengerjakan tugas dan PR. D. Mencari tempat belajar yang tenang dan bebas gangguan. Atau E. Memiliki keterampilan atau keahlian yang benar-benar disukai. Ya, ini sudah pasti jawabannya adalah E. Jadi teman-teman, cara agar lulusan SMK ini dapat berkembang ya dan bersaing di dunia kerja, salah satunya ya ini memiliki keterampilan atau keahlian yang benar-benar dikuasai. Jadi teman-teman semua, untuk lulusan SMK ini ia memiliki hard skill ya atau keterampilan dan karakter yang baik. Ini merupakan syarat sebagai tenaga kerja yang terampil di dunia industri sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Ya, baik teman-teman, saya kira untuk sementara ini saja dulu ya. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan literasi, teman-teman. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.